Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali dan kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan beberapa pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita masih dilimpahkan nikmat dan karunia yang sangat banyak. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kehidupan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Dan kita diberikan satu nikmat yang sangat agung dan mulia, yaitu kita bisa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pokok bahasan di dalam bab menjaga perasaan anak. Sampai kita pada poin yang keempat, yaitu memberi sambutan hangat kepada anak. Yaitu ketika kita bertemu dengan mereka, ya dengan memberikan senyuman, sambutan, keceriaan, ya, dan kadangkala perlu juga diselingi dengan canda. Ya, demikian pula saat hendak melepas kepergian mereka, ya, memberikan kita katakan perhatian, ya, kepada anak-anak tersebut. Dan sikap ini harusnya senantiasa kita lakukan secara konsisten, ya, memberi kehangatan kepada mereka ketika melepas kepergian anak, ya, ketika akan berangkat ke sekolah mungkin, ya, atau ya keluar rumah, ya. Ini akan memberinya ketentraman batin, ya, di samping meninggalkan kesan yang mendalam bagi jiwa anak tersebut. Ya, adapun sambutan baik ketika pertama kali bertemu, ini akan melapangkan dadanya, ya, dan hatinya, menggembirakan jiwanya. Dan ini merupakan awal yang baik untuk membuka dialog dan pembicaraan dengan anak. Ya, memang ya kesan pertama itu sangat menentukan. Ketika kesan pertama kita bertemu dengannya adalah kehangatan, maka dialog ataupun komunikasi pun akan lancar, ya, akan cair. Ya, nah, jadi ada keakraban dalam hatinya, kedekatan dalam hatinya, kenyamanan di dalam jiwanya. Hatinya pun akan terbuka dan tidak malu mengungkap perasaan dirinya, memberitahukan segala problematika yang dihadapinya. Dan mungkin dia akan berbicara tentang cita-citanya, apa-apa yang diinginkannya. Ya, nah itu akan, ya, kita katakan menjadikan awal yang baik ketika kita berkomunikasi dengan anak. Jadi perlu kita memberi sambutan yang hangat ini kepada anak-anak kita ketika bertemu. Ya, misalnya pagi hari, ya, saat pertama bertemu dengan anak, ya, kita ya memberikan sambutan, kehangatan, keceriaan, senyuman, ya, dan perhatian kepada anak tersebut, ya. Nah, demikian. Nah, Abdullah bin Ja'far sewaktu masih kecil, ya, dia menceritakan. Jadi dia masih ingat, ya, kejadian dan peristiwa yang dialaminya ketika kecil. Ia bercerita, setiap kali kembali dari satu perjalanan, ya, Nabi SAW bergegas menemui anak-anak dari kalangan ahli bait, yaitu cucu-cucu beliau, Hasan dan Hussein, dan anak-anak para sahabat lainnya. Suatu ketika saat beliau baru pulang dari safar, aku, ya, Abdullah bin Ja'far, segera menemui beliau.
Lalu Nabi meletakkanku di depan beliau. Lalu datang salah seorang putra Fatimah, yaitu Al-Hasan atau Al-Husain, hingga aku diletakkan di belakang beliau. Kemudian kami bertiga memasuki kota Madinah di atas hewan tunggangan beliau. Jadi ini ya menunjukkan perhatian Nabi kepada anak-anak ya, menyertakan mereka di dalam tunggangan ya, membonceng mereka. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ya kita katakan perhatian Nabi kepada anak-anak, memberikan sambutan, memberikan perhatian ya, dan memberikan ya keceriaan kepada mereka. Dan ini akan membekas pada jiwa anak. Ya seperti Abdullah bin Ja'far ya bin Abi Thalib. Ia masih ingat ya peristiwa ini dan ia ceritakan ya ketika dia dewasa ya pengalaman ya yang dia lalui bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan memberikan satu pengaruh yang besar pada jiwa anak ya. Nah demikian ya, salah satu faedahnya adalah ya membuka hatinya untuk bisa terbuka kepada ya orang tuanya ataupun orang-orang pengasuhnya ataupun orang tuanya ya. Dan perlu itu ya, kadang-kadang anak menutupi sesuatu, dia pendam ya, dan ini akan memberikan suatu himpitan yang berat dalam hatinya. Anak juga punya masalah ya, anak bukan tidak punya masalah, anak juga menghadapi problematika yang namanya problematika anak-anak ya, dan itu ya tentunya perlu dipecahkan juga oleh ya orang tua. Lalu bagaimana ya problematika itu bisa diselesaikan jika anak menyimpannya, merahasiakannya? Mungkin ada rasa ketidakpercayaan atau keraguan, kebimbangan menceritakan itu kepada orang yang tidak akrab dengannya. Ya kita saja orang dewasa, kita nggak akan membeberkan semua masalah kita kepada orang lain, kecuali orang-orang yang akrab dengan kita, yang kita merasa nyaman dan aman mencurahkan isi hati kita kepadanya. Sama saja sebenarnya, anak-anak juga demikian. Ya, dia mau curhat kepada orang-orang yang dia nilai, dia merasa nyaman dengannya. Ya, dia merasa dekat ya dengan orang tersebut. Nah, demikian juga para orang tua di sini harus membuka pintu bagi anak-anak untuk mau ya bercerita bebas ya tentang diri mereka, mengekspresikan diri mereka ya kepada orang tua mereka. Dan ini merupakan salah satu ya kita katakan kunci ya dalam pendidikan juga ya, yaitu menghilangkan rintangan-rintangan pendidikan. Ya, kadang-kadang ini menjadi ganjalan. Ya ketika masalah-masalah ini tidak bisa dipecahkan, ya misalnya anak yang terlihat murung jiwanya karena mungkin ya dia mengalami masalah bersama teman-temannya ataupun dengan teman-temannya ataupun dengan lingkungannya, ya. Nah, dan dia merasa berat ya dan merasa sempit ketika masalah ini tidak bisa dia bagi dengan orang lain. Ya misalnya bercerita kepada orang tua takut ataupun dia segan kepada orang tuanya. Nah disinilah perlu ya membuka ataupun memberikan keakraban kepada anak. Nah salah satunya adalah ya memberi sambutan hangat tadi. Ya seperti yang kita sebutkan ya bahwa penampilan pertama itu kesan pertama itu sangat menentukan. Ya maka ketika kita bertemu anak ya pertama kali dia lihat dari kita dan kita melihat dia, berilah ya satu kita katakan kesan yang baik ya dengan memberikan sambutan hangat, sapaan misalnya ya atau belayan seperti yang kita ya sudah bicarakan sebelumnya, memberikan belayan kasih sayang ya, itu yang dilakukan Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Samurah ya ketika masih kecil. Ya, ini juga Jabir bin Samurah mengingat ya momen-momen ya kenangan ia bersama Nabi SAW. Ya ketika masih kecil ini terjadi. Ya ketika beliau masih kecil. Ya beliau bercerita. Aku salat zuhur tentunya ini disampaikan beliau ketika sudah dewasa ya.
Nah, ketika aku sholat zuhur bersama Nabi, beliau keluar menuju tempat rumah tempat keluarga beliau berada. Dan aku pun keluar menemani beliau. Beliau mengusap pipiku, tiba-tiba dua anak kecil berada di hadapan kami. Dan beliau mengusap dua pipi mereka satu persatu. Jadi demikian, ya, bagaimana Nabi memberikan kesan keakraban, ya, kehangatan kepada anak-anak ketika bertemu. Nah, demikian juga mungkin memberikan kecupan kasih sayang kepada anak, ya. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi, ya, komunikasi kita dengan anak. Akan lancar dan akan mengalir, ya. Anak merasa percaya dengan orang yang ada di hadapannya. Dan itu sangat penting, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan tentunya Nabi di sini adalah teladan yang terbaik di dalam mendidik, ya, baik itu mendidik anak ataupun yang lainnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baik, maka berilah kesan pertama yang menyenangkan, ya, yang memberikan pengaruh pada jiwa anak. Ya, dan ini tentunya kita harapkan dari situ anak akan terbuka. Dia mau bercerita, dia mau berbagi, ya, mungkin sedikit rahasia yang ada pada dirinya. Anak-anak juga ada rahasia yang kadang-kadang dia tidak mau berbagi hatta kepada orang tuanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, poin kelima, ya, di dalam bab menjaga perasaan anak ini adalah, ya, bermain dan bercanda bersama anak. Ya. Nah, orang yang paling tepat kita bercanda kepadanya adalah anak-anak sebenarnya. Mereka jauh dari ketersinggungan, ya, mereka masih polos. Kadang-kadang kalau kita bercanda dengan orang dewasa, belum tentu orang yang kita ajak bercanda itu mau dicandai, gitu, ya. Beda dengan anak-anak, ya. Nah, jadi bercanda bersama anak ini merupakan salah satu, ya, bentuk, ya, usaha juga untuk menciptakan suasana yang hangat di dalam hati mereka. Ya, cara yang sangat jitu untuk menumbuhkan keakraban dan kedekatan dengan anak, ya, adalah dengan mengajaknya bermain dan bercanda. Jadi bermain dan bercanda dengan anak merupakan salah satu wujud kasih sayang juga yang bisa melancarkan komunikasi dan mempererat hubungan batin antara orang tua dan anak. Akan tercipta chemistry, ya, antara orang tua dan anak, antara ayah, ibu dan anak. Nah, dahulu, ya, Rasulullah SAW juga suka bercanda. Kadang-kadang beliau tertawa ria dengan anak-anak, bermain-main, kadang-kadang berlari, menggendong, dan bergaya kekanak-kanakan atau meniru tingkah anak, kan begitu, ya, untuk menciptakan keakraban, kedekatan dengan anak itu. Nah, demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berinteraksi dengan anak-anak. Beliau menanamkan perasaan tulus, ya, ke dalam jiwa anak-anak tersebut. Ya, Nabi tidak pernah bersikap kasar, keras, arogan, mengabaikan hak anak-anak dan memperlakukan mereka tidak seperti anak-anak. Nah, inilah yang selayaknya ditiru dari diri Nabi SAW. Dan beliau adalah seorang nabi, pemimpin juga, pemimpin di kota Madinah, tapi beliau tidak merasa jatuh martabatnya, jatuh harga diri ketika melayani anak-anak, ya, karena sebagian orang, ya, ini jaim yang nggak pada tempatnya juga, ya, dia jaim kepada anak-anak, ya, tapi kepada orang yang seharusnya dia menjaga, ya, jaim menjaga image-nya itu dia tidak jaga di situ. Nah, demikian, ya. Nah, Jabir menceritakan, ya, kepada kita. Kami pernah berada bersama Rasulullah SAW ketika diundang menghadiri satu jamuan makan. Ternyata Al-Husain, yaitu cucu beliau, sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Maka Rasulullah berlari dengan cepat mendekati Al-Husain lalu berdiri di antara anak-anak. Tampak beliau merendahkan tangan dan punggungnya dan berlari ke sana kemari, ya, bersama anak-anak, ya. Dan Al-Husain dan teman-temannya tertawa gembira melihat beliau. Hingga beliau, Nabi SAW, mengangkat Al-Husain dalam keadaan satu tangan menempel pada dagu dan satu tangan laginya berada di telinga dan kepala beliau. Nah, demikian. Lalu Nabi merangkul dan mencium Al-Husain seraya berkata, Al-Husain berasal dariku dan aku berasal darinya.
Sesungguhnya Allah menyintai siapa saja yang menyintai dirinya. Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucuku. Nah, demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini coba lihat ya bagaimana Nabi juga bisa berbaur dengan anak-anak dan bermain bersama mereka. Ya, momen-momen tertentu ya, Nabi melayani anak-anak itu bermain, ya bercanda bersama mereka. Nah, Al-Bara menukilkan kepada kita ya bahwa Al-Bara bin Azib ya, bahwa aku melihat Nabi SAW menggendong Al-Hasan pada bahu beliau dan berkata, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sungguh aku menyintainya, maka cintailah dia. Ya, Nabi menggendong Al-Hasan pada bahu beliau. Nah, demikian. Ya, jadi selayaknya ini kita tiru dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bermain, bercanda bersama anak-anak. Ada momen-momen ya kita harus meladeni mereka, ya berbaur bersama anak-anak itu, ya untuk menumbuhkan kedekatan dengan mereka, ya. Nah, dan anak-anak akan merasa nyaman ya ketika ada orang dewasa yang ataupun ayah atau ibunya ataupun ya kita katakan orang-orang yang tentunya dia pandang kita adalah orang yang lebih tua dari mereka, berbaur bersama mereka. Ini menciptakan kenyamanan di dalam hati mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling luhur akhlaknya. Ketika itu aku memiliki seorang adik kecil yang baru berusia 2 tahun. Yang dijuluki, yang kunyahnya Abu Umair. Ini menunjukkan bahwa anak kecil boleh juga dikasih kunyah, ya, boleh juga pakai kunyah. Ya, bukan hanya orang dewasa yang sudah punya anak, karena ada kesan juga bahwa kunyah hanya boleh dipakai oleh orang yang sudah punya anak atau orang dewasa. Nah, di sini seorang anak berusia 2 tahun ada kunyahnya juga, namanya Abu Umair. Ya, jadi tidak mengapa memberikan kunyah kepada anak-anak. Ya, tidak mengapa memberikan kunyah kepada anak-anak. Nah, sebagian orang ada yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Tanpa perlu tahu siapa namanya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mungkin banyak kaum muslimin tidak tahu siapa nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Hurairah mungkin ya. Mungkin orang nggak tahu siapa nama Abu Hurairah, tapi ya dikenal Abu Hurairah sudah. Tanpa perlu tahu siapa nama aslinya ya. Nah, demikian. Jadi tidak harus juga menampilkan nama asli, karena ada juga yang mensyaratkan harus tampilkan nama asli. Ya enggak juga. Karena sebagian orang justru kalau ditampilkan nama aslinya orang jadi nggak kenal. Ya menjadi mubham, ya menjadi majhul. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini seorang anak berusia 2 tahun diberi kunyah Abu Umair. Setiap kali menemui kami, beliau bertanya sambil berkelakar, ya, hai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung Nughair? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Karena adikku itu memang biasa bermain dengan burung itu. Ya, memelihara burung. Ini juga menunjukkan kepada kita ya bahwa ya boleh memelihara burung, memelihara kucing atau memelihara kelinci, ya binatang-binatang jinak yang boleh dipelihara. Ya dengan catatan ya dikasih makan, ya dipelihara, memang dirawat kan begitu ya, dikasih makan kebutuhannya. Ya, nah demikian. Seperti juga kita katakan sebagian sahabat juga memelihara misalnya ya kucing ya. Nah demikian. Jadi tidak mengapa kita memelihara hewan-hewan jinak itu. Dan salah satu hikmahnya juga, salah satu faedahnya juga untuk menumbuhkan rasa belas kasih ya, belas kasih di dalam hati mereka ketika mereka memelihara binatang, memunculkan rasa kita katakan kasih sayang ya kepada makhluk ya yang bernyawa ya, mereka membelainya, mereka memberikan perhatian kepada hewan-hewan itu ya untuk menumbuhkan kelembutan di dalam hatinya ya. Nah, itu dengan membiarkan mereka ya memelihara hewan-hewan ini, tentunya dengan pengawasan orang tua ya. Nah, kadang-kadang sebagian anak itu kejam sama binatang. Ada itu ya. Nah, ini perlu diarahkan anak-anak itu ya supaya punya rasa kelembutan di dalam hati mereka. Jangan dibiarkan
Ya, beri pengertian kepada anak. Misalnya ada anak yang suka membanting kucing gitu, dan orang tuanya justru dibiarkan begitu ya. Nah itu kan ya yang salah di sini bukan anak-anak nggak tahu dia. Ya orang tua yang harus meluruskan itu ya. Nah supaya menumbuhkan rasa kasih sayang kepada ya, sesama ya, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini makhluk yang ya kita katakan yang jinak, yang harus diperlakukan dengan baik ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Dan hindari ya, termasuk larangan syariat adalah mungkin kita dapati larangan itu di dalam buku Mausu'ah Manahij Syariah, yaitu memelihara binatang-binatang yang buas. Itu tidak dibenarkan. Ular misalnya ya, atau kita binatang-binatang yang bisa membahayakan, itu tidak dibenarkan di dalam syariat ya untuk dipelihara. Ya itu bukan tempatnya di rumah, jadi mainan anak-anak, itu berbahaya. Ya dalam hal ini tidak bisa dijadikan dalih wah sebagian orang bisa memelihara ular misalnya. Berapa banyak orang-orang yang memelihara ular-ular seperti itu justru diterkam, dimakan, dipatuk oleh ular itu sendiri, apalagi anak-anak, sangat berbahaya. Maka di dalam Islam tidak dibenarkan memelihara binatang-binatang yang buas. Melihara harimau misalnya, ya masih kecil Ustadz, ya masih kecil. Nah kita nggak tahu kapan dia menjadi buas seperti harimau dewasa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada harimau yang bisa jinak, cuma kan ini 1 di antara 1000 mungkin. Ya kita nggak tahu itu kapan dia kembali kepada fitrahnya sebagai binatang buas ya. Nah demikian. Jadi tidak dibenarkan itu di dalam Islam. Kalau mau memelihara hewan-hewan yang jinak yang memang bisa dipelihara seperti kucing, burung, kelinci ya dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Nabi tidak mempermasalahkan di sini ya Abu Umair bermain-main dengan burungnya. Ya, dan tidak menegur orang tuanya. Kenapa itu dibiarkan anaknya memelihara burung, bermain-main dengan burung? Tidak. Ya tentunya di sini Nabi melihat ya bahwa Abu Umair ini sayang memberikan kelembutan kepada hewan peliharaannya ini. Dia sangat sayang kepada hewan peliharaannya ini. Ya, maka dalam riwayat Ahmad disebutkan ya bahwa ketika Nabi berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, ini ibunya. Dan saat itu wanita itu mempunyai 1 orang anak laki-laki dari pernikahannya dengan Abu Talhah. Anak ini dipanggil Abu Umair, yang beliau biasa bercanda dengan Abu Umair ini, ya seorang bocah ya, tadi kita sebutkan usianya masih 2 tahun. Lalu pada suatu hari ketika Nabi mengunjunginya, Nabi melihat Abu Umair sedang bersedih. Maka Nabi bertanya, "Mengapa aku lihat Abu Umair itu bersedih hati?" Maka ibunya menjawab, "Itu burung miliknya mati." Padahal dia biasa bermain-main dengan burung itu. Ya namanya juga hewan, usianya nggak sama seperti usia manusia ya. Nah burung itu ya mati. Maka Nabi menghiburnya dan berkata, "Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair." Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair ini, burung Nughair ini? Yaitu mencandainya untuk menghilangkan kesedihan dari hatinya. Nah demikian. Ya, jadi Abu Umair di sini seorang bocah ya, masih kecil ini, ya begitu sayang sama burungnya hingga dia bersedih. Ketika burungnya ini mati, itu menunjukkan ada kelembutan di dalam hatinya. Dan perlu ya kita menanamkan kelembutan di dalam hati anak-anak kita, ya supaya mereka punya simpati, empati kepada sesama. Nah itu tidak tercipta begitu saja. Harus dibangun ya. Nah demikian. Mungkin salah satu caranya adalah dengan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan. Ada sebagian anak itu memang nggak tahu ya, dibiarkan saja sama orang tuanya, kucing dibanting-banting, ditendang-tendang, dicekik-cekik kan gitu ya. Kadang-kadang sampai mati itu hewan. Nah itu dibiarkan saja sama orang tuanya dan dianggap biasa begitu ya. Nah ini berbahaya karena dia akan tumbuh menjadi seorang anak yang punya benih jiwa yang kejam. Ya burung atau kucing dia perlakukan seperti itu ketika masih kecil, nanti sudah dewasa mungkin manusia akan diperlakukannya seperti itu.
muncul keganasan dalam jiwanya, ya, tercabut kelembutan dari hatinya. Nah, ini kan berbahaya. Maka ya coba ketika anak ini ya memelihara hewan-hewan peliharaan, nah itu dibimbing oleh para orang tua untuk mengarahkan ya satu sisi positif pada diri anak, yaitu menumbuhkan kelembutan di dalam hati mereka. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, jadi bercanda dengan anak-anak ini merupakan salah satu sunnah Nabi yang Nabi SAW contohkan kepada kita, dan ini juga menunjukkan ya kerendahan hati Nabi, ya bahwa ya anak-anak itu haruslah kita sikapi berbeda ya tentunya. Ya, anak-anak dunianya bermain. Maka ketika bersama anak-anak jangan serius terus begitu ya. Nggak ada candanya, nggak ada bermain-mainnya. Ya anak-anak ya anak-anak. Ya dunia mereka dunia bermain. Kadang-kadang ya kita bisa memberikan pelajaran sambil bermain. Ya, memberikan pelajaran-pelajaran sambil bermain. Seperti Nabi ya, memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Abbas itu di atas tunggangan. Ketika berbonceng di belakang Nabi, Nabi menyampaikan pelajaran kepada Ibnu Abbas di momen-momen seperti itu. Jadi nggak harus serius ya misalnya di majelis atau di tempat yang memang khusus untuk dipanggil di ruang tamu kan bisa, atau di kamar tidur, atau lalu seolah-olah kita bicara dengan orang dewasa kan begitu ya. Nah, mungkin anak belum mengerti ya kita katakan maksud kita. Tapi dalam momen-momen tertentu mereka lebih lapang untuk menerima dan menyimak kata-kata kita. Ya misalnya ketika dia bermain, anak-anak bermain, ya itu adalah dunianya. Dan banyak anak-anak itu mendapatkan pelajaran saat dia bermain. Ya, nah itu kesempatan juga bagi orang tua untuk ya memberikan ya pelajaran kepada anak-anak tersebut. Ya, Nabi menyampaikan pelajaran itu di atas tunggangan beliau bersama Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan menyampaikan beberapa pelajaran kepadamu. Coba lihat, ya momennya saat itu Nabi berbonceng dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ini salah satu yang bisa kita lakukan kepada anak-anak, yaitu bermain dan bercanda bersama mereka. Ya, nah ada waktu orang tua ya serius dengan anak ya, atau berbicara dengan serius kepada anak. Tapi ada momen-momen mereka ya mengikuti dunia anak-anak itu, yaitu bermain dan bercanda. Anak suka dicandai. Anak suka diajak bermain, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian yang keenam, salah satu cara kita menjaga perasaan anak adalah memberi bingkisan dan hadiah. Anak-anak suka hadiah. Kadang-kadang hadiah itu bukan harus yang mahal, yang wah, tidak. Hadiah-hadiah yang kecil, yang kelihatannya remeh atau sepele, tapi itu berkesan di hatinya. Ya, jadi coba banyak kita memberi ya bingkisan dan hadiah kepada anak-anak. Mereka suka dengan hadiah. Ya, mereka suka diapresiasi ya dengan ya pemberian. Ya, nah demikian. Apalagi ketika mereka yang melakukan ya satu ketaatan misalnya ya, kita kasih hadiah. Ya seperti para sahabiat dahulu ya, mereka memberikan hadiah berupa mainan dari bulu kepada anak-anak mereka supaya mau berpuasa sampai sore. Nah, dikasih hadiah mainan ya, hingga mereka senang dengan mainan itu dan mau berpuasa sampai sore hari. Itulah dunia anak-anak. Ya bermain, dapat hadiah, ya. Kalau kita dulu pernah kecil ya, mungkin kita tahu hal itu. Jadi nggak bisa kita samakan orang dewasa dengan anak-anak. Ya jangan sampai anak-anak kita itu kecil nggak bahagia gitu ya. Sudah dewasa menderita begitu ya. Nah jadi ya memang berilah ya kita katakan dunia mereka itu. Jadi ya kalau kita punya uang, sisihkan ya sebagian ya tabungan kita itu, uang kita itu untuk membeli hadiah untuk anak-anak.
Nah, ini juga untuk menumbuhkan perhatian, ya apa namanya, kepekaan sosial kepada anak. Ya, ketika dia lihat orang tuanya suka memberi hadiah, nanti ketika dia tumbuh dewasa, dia juga menjadi orang yang suka memberi. Dia menjadi orang yang suka berada tangannya di atas. Karena dari kecil dia melihat itu dari orang tuanya, ya. Nah, dia senang itu. Anak-anak senang mendapatkan hadiah. Dan ini pendekatan positif ya kepada anak-anak. Ya, untuk mengambil hati mereka dengan hadiah. Apa kata Nabi? Tahadau tahabbu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling menyintai. Artinya hadiah itu akan menumbuhkan cinta. Ya, orang yang kita kasih hadiah, ya secara tidak langsung kita menanamkan rasa cinta di dalam hatinya kepada kita. Itu fitrah manusia sudah. Ya, siapapun. Termasuk anak-anak itu. Mereka suka mendapat hadiah. Ya. Dan ketika kita memberi hadiah, itu adalah momen di mana kita bisa menyampaikan pesan-pesan ya. Dan ketika orang itu dikasih hadiah, dinasihati, ya dia nggak ngelawan lah. Dia akan dengar kata-kata kita gitu ya. Karena dia dalam posisi hatinya senang. Ya, ketika orang itu senang hatinya, dinasihati yang berat pun dia anggap ringan itu. Kenapa? Karena hatinya sudah senang. Tapi kalau hatinya ya kita katakan benci ataupun ya tidak ada rasa, lalu kita nasihati, itu sangat berat. Nasihat yang ringan pun jadi berat itu. Kalau tidak tercipta keakraban, cinta di dalam hati, kecondongan di dalam hati, nggak ada rasa. Akhirnya apapun yang kita omongin, mentah jadinya. Ya, mentah. Tapi dengan hadiah, hati itu bisa mencair. Nah, ini salah satu cara untuk kita katakan mengambil hati seseorang, termasuk anak-anak kita. Ya, dalam riwayat lain Anas bin Malik mengatakan, ya disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ini hadis riwayat Bukhari di dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Adabul Mufrad. Ya baniya tabadalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Hai anakku, salinglah bertukar pemberian di antara kamu. Niscaya hal itu akan mempererat kasih sayang di antara kamu. Jadi tabadul al-hadaya ini akan menumbuhkan wud, yaitu rasa cinta. Nah demikian. Ya kepada anak-anak kita juga lebih-lebih ya kepada anak-anak kita. Juga demikian ya. Nah kalau ingin menumbuhkan rasa cinta di dalam hati mereka kepada orang tuanya, maka ya sering-seringlah memberi hadiah. Ya, reward kan begitu ya, gift, pemberian kan begitu ya. Nah, dan membuat surprise, yaitu kejutan dengan hadiah. Nah, ini sangat berkesan itu ya. Bahkan sebagian hadiah itu dikenang terus oleh anak itu sampai dia dewasa itu ya. Ya, sebagian hadiah yang begitu berkesan itu dijaga oleh anak itu sampai dewasa. Dan dia ingat terus dengan orang tuanya. Mungkin itu salah satu cara ataupun salah satu sebab anak itu ingat orang tua dan mendoakan orang tuanya. Ya, karena hadiah itu berkesan, ya, dan memberikan kesan yang sangat dalam dan waktunya lama begitu. Berapa banyak anak-anak ya yang menyimpan hadiah orang tuanya sampai dewasa, dan dia akan teringat orang tuanya ya ketika dia lihat hadiah itu, dan ini memang satu kebaikan ya. Nah demikian. Ya, karena kebaikan akan melahirkan kebaikan juga. Ya, nah demikian. Maka jangan terlalu kikir dan bakhil untuk memberi hadiah kepada anak. Kalau kita punya duit lah ya, berilah hadiah kepada anak kita. Ya, enggak harus yang besar-besar, yang mahal-mahal, yang ya kita katakan yang wah, tidak. Ya, kita tahu ya, anak-anak kita itu suka apa kesenangannya. Sebagian orang tua, jangan kasih hadiah, percuma aja dikasih hadiah, nggak berubah dia. Ya, jangan nggak seperti itulah kepada anak. Karena sebagian orang tua ada yang seperti itu, sangat ketus ya, sangat pelit, bakhil, kikir, bin kedekut ya kepada anak-anak mereka. Ya, karena ketika orang tua itu memberi hadiah dengan harapan anak itu berubah, ternyata nggak berubah. Kemudian dia memutus hadiah itu, jangan, kan beri aja. Ya, namanya hati manusia itu kan berbolak-balik, termasuk hati anak-anak kita. Mungkin satu hadiah belum berkesan, dua hadiah
mulai memberikan kesan, mungkin hadiah-hadiah selanjutnya itu akan ya sangat berkesan di dalam hati mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, karena sebagian orang tua ada juga yang biasanya ayahnya memberi hadiah, nah, ibunya yang ribut itu, wah jangan kasih lagi. Ya, dia juga nggak berubah, dikasih hadiah gitu-gitu aja ya. Jangan seperti itu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini sifatnya umum. Memberi hadiah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap jiwa manusia secara umum. Siapapun itu. Lebih-lebih kepada anak. Ya, nah demikian. Dan ini adalah salah satu pilar dalam membina, menjaga perasaan anak, menggerakkan dan mengarahkan hati mereka kepada kebaikan. Ya, dan Abu Hurairah menceritakan kepada kita ya. Ya, sewaktu dianugerahi buah kurma yang pertama matang, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimisli ma da'aka li Makkah wa mislihi ma'ahu. Yaitu doa Nabi ya. Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami pada buah-buahan kami, pada kota kami ini yaitu kota Madinah. Pada sa' kami dan mud kami, ya Allah, sungguhnya Ibrahim adalah hamba dan kekasihmu dan nabimu, dan sungguhnya aku juga adalah hambamu dan nabimu. Sungguhnya beliau berdoa untuk kota Mekah, maka aku kini berdoa juga untuk kota Madinah, seperti doa Ibrahim untuk kota Mekah dan yang semisalnya bersamanya. Nah setelah itu, apa yang dilakukan Nabi? Ya, beliau memanggil anak yang paling kecil, lalu memberikan kurma tersebut kepadanya. Coba lihat Nabi mendahulukan anak kecil di sini ya, dipanggil anak kecil ya. Ini kurma pertama yang matang gitu ya. Ini istimewa ya, seperti misalnya kita panen ya, panen pertama begitu, buah pertama yang matang gitu ya. Tentunya itu yang ditunggu-tunggu mungkin ini ya. Nah, ketika Nabi mendapatkan itu diberi buah-buah kurma, tandan kurma yang matang gitu ya. Maka Nabi memanggil seorang anak yang paling kecil di antara kita katakan majelis itu dan menghadiahkan kurma itu kepadanya. Nah, ini Nabi SAW memberi bingkisan dan hadiah. Ya apalagi kita para orang tua, ayah terutama yang sering keluar kota, mungkin tugas keluar kota, safar keluar kota, ya pulang itu jangan lupa yang namanya hadiah safar ya. Oleh-oleh. Nah, itu ditunggu sama anak-anak itu. Kadang-kadang orang tua pulang ke rumah bawa tangan kosong, nggak ada yang dibawanya, kan begitu ya. Nah, jadi anak-anak pun tidak mengharapkan kehadiran orang tuanya pulang. Kenapa? Tangan kosong itu. Anak-anak kan juga bisa membaca dia, kebiasaan orang tua. Tapi kalau orang tua itu biasa pulang bawa bingkisan, bawa oleh-oleh ya, itu mereka akan menunggu kepulangan orang tuanya. Nah, mungkin anak juga akan ya berdoa untuk orang tuanya, ya Allah, ya kembalikanlah ayahku pulang ke rumah supaya dia bawa oleh-oleh, kan begitu ya, itu anak-anak. Nah, demikian. Jadi itu salah satu hal yang mungkin ya bisa kita lakukan untuk mengambil dan kita mengambil hati mereka. Nah, Aisyah juga menceritakan ya kiriman beberapa hadiah dari Raja Najasyi itu tiba di Madinah. Dan di antara isi kiriman tersebut terdapat selendang khas ya milik kaum Habasyah. Rasulullah mengambilnya dengan tongkat atau dengan jari beliau dan segera berpaling darinya. Lalu beliau memanggil Umamah binti Abul As dan berkata, "Pakailah ini wahai putriku." Jadi memberikannya kepada seorang gadis kecil ya, itu selendang tersebut ataupun selendang itu ya kepada seorang anak kecil ya, Umamah binti Abul As ya, yang waktu itu masih kecil. Pakailah ini wahai putriku. Nah demikian ya, Nabi ya juga mengutamakan anak-anak di dalam pemberian hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai orang tua, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi para orang tua, calon orang tua yang ingin mendidik anaknya jadi anak yang soleh dan solihah, jadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya. Sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Mu Abdillah yang berada di Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya masih berusia 5 dan 3 tahun. Mereka senang sekali main berdua. Kadang mereka menghampiri saya hanya untuk bilang mereka sakit, padahal hal itu sepele. Ingin saya menegur agar tidak berlebihan atau cengeng karena suatu hal, atau kalau hanya terbentur sedikit seperti itu. Tapi ada kekhawatiran bagi saya ketika saya tegur, mereka tidak merasa nyaman untuk menceritakan masalah ke depannya nanti. Nah, sebenarnya apa yang harus saya lakukan, Ustaz, sebagai orang tua untuk mengatasi hal-hal kecil seperti ini mungkin? Ya, kadang-kadang ya orang tua, ayah atau ibu di sini perlu juga masuk ke dunia anak, gitu ya. Supaya kita bisa memandang satu case atau kasus atau masalah itu dari sisi pandang mereka. Nah, kita perlu masuk ke dunia mereka. Seperti Nabi berbaur dengan anak-anak, ya ikut dengan dunia mereka, bermain-main bersama, supaya tahu anak-anak itu gimana, kan begitu ya. Nah, jangan kita lihat dari sisi orang dewasa begitu ya. Yang kita menuntut mereka untuk harusnya begini, harusnya begitu. Nah, anak-anaknya juga beda, nggak bisa kita beri konsekuensi seperti itu, kan begitu ya. Nah, jadi ya kita harus bisa memberi, ya kita katakan toleransi, ya memaklumi ya anak-anak. Nah, itu hanya bisa kita lakukan apabila kita juga bisa masuk ke dunia mereka. Ya, maka perlu kita berbaur bersama mereka, main bersama mereka. Itu main apa? Karena nanti akan kita bahas di sini ya. Setelah ini poin yang ke-8 ya, yaitu nanti akan sampai kepada pembahasannya, itu memperhatikan mainan dan permainan anak. Ya, nanti akan ada pembahasannya di poin yang ke-8. Memperhatikan permainan dan mainan anak. Bagaimana mereka bermain, apa yang mereka mainkan, kan begitu ya. Nah, itu menyelami dan mengetahui ya apa namanya, kita katakan kondisi kejiwaan mereka juga, kan begitu ya. Nah, jadi perlu ini dilakukan oleh para orang tua. Nah demikian. Ya, supaya kita bisa memandang masalah anak itu dari sudut pandang mereka dan bisa menyelesaikannya dengan baik, kan begitu ya. Kenapa anak ini suka mengeluh dan lain sebagainya, itu mungkin perlu kita tahu sebab musababnya, asal usulnya. Nah demikian. Ya, kadang-kadang kita kan melihat anak itu dari jauh saja. Mereka bermain, ya kita biarkannya bermain apa, kadang-kadang kita juga nggak ngerti mainnya apa, kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu menyelami dunia anak itu. Seperti Nabi ya, Nabi masuk ke dalam kerumunan mereka, berlari, bermain, itu menunjukkan Nabi mau berbaur dengan anak-anak itu dan berusaha untuk memahami dunia anak itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, dan Nabi adalah sebaik-baik pendidik ya, yang perlu kita teladani dalam semua hal, termasuk di dalam pendidikan anak. Dan Nabi tidak merasa rendah kedudukannya ketika beliau berbaur dengan anak-anak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Muabilah yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, kami tinggal bersama dengan ibu mertua karena bapak mertua sudah tidak ada. Anak-anak kami suka menangis jika ditegur oleh ibu mertua karena kadang ditegur atau bercandai dengan fisik-fisik dari anak-anak kami. Dan kebetulan memang fisik-fisik anak kami tidak terlalu bagus, artinya kurus-kurus. Dan juga kekurangan fisik yang lainnya. Nah, hal tersebut menjadikan mereka sering nangis di kamarnya sendiri karena
teguran dari mertua. Nah, bagaimana menyikapinya Ustadz agar kami tetap bisa tinggal dengan orang tua secara harmonis, tapi juga mendidik anak dengan konsentrasi tidak tercampuri oleh mertua, Ustadz. Ya. Ini agak pelik ya. Nah, ketika ya ada pihak ketiga ya, orang lain yang ikut campur dalam pendidikan anak-anak kita. Nanti akan kita bahas itu di poin yang ketujuh, menghindari, mencela, dan mencaci anak sebenarnya ya. Tapi ini kan bukan dari orang tuanya, dari orang lain ya, dari kakeknya atau neneknya. Di sini mungkin neneknya ya. Ya. Ya maka kita perlu apalah ya, perlu kita bicarakan lah itu kepada mertua kita ya, kepada neneknya ya, supaya kita bisa bersikap manis ya kepada anak-anak ya, dan tidak menyinggung perasaan anak dengan mencela dan menyudutkan mereka ataupun menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka ya. Nah, itu tidak baik ya bagi anak-anak. Nah, demikian. Ya, memang agak pelik ketika berhadapan dengan mertua ataupun orang tua ya. Ketika mereka ikut campur juga di dalam pendidikan anak-anak kita. Memang idealnya ya kita perlu rumah tangga yang mandiri, artinya ya sendiri ya. Tidak ada dua nakhoda di dalam satu rumah tangga, ya idealnya seperti itu. Maka memang ketika orang tua itu ikut bersama kita ya di dalam satu rumah, maka mereka juga harus ikut aturan yang kita buat. Ya pemimpinnya tetap ya orang tua ya, artinya kita sebagai orang tua. Ya orang tua yang ikut bersama kita ya harus ikut aturan yang berlaku di rumah kita. Nah, kalau ada dua nakhoda di dalam satu rumah, ini berat ini. Ya akan tumpang tindih. Ya. Satu membangun, satu lagi meruntuhkan, kan begitu ya. Nah, kita berusaha untuk bersikap manis kepada anak, ternyata ada pihak lain yang merasa punya kuasa juga di rumah itu bersikap sebaliknya. Nah, ini akan berat ya. Nah, jadi perlu memberikan pengertian kepada mertua di sini. Ya, mungkin melalui suami ya, karena itu mungkin adalah orang tuanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena memberikan pengertian kepada anak supaya bisa memaklumi orang dewasa ini agak berat. Ya, walaupun mereka secara terpaksa memahami perilaku neneknya ya, dalam hal ini ya. Ya. Tapi itu akan memberikan kesan yang negatif dan buruk di dalam jiwa mereka. Ya, banyak anak-anak yang memendam dendam dalam hatinya karena perlakuan buruk dari orang dewasa, baik itu orang tuanya ataupun kakek neneknya. Dan itu mungkin tidak terlampiaskan waktu masih kecil, tapi ada momen-momen itu akan keluar, yaitu bibit-bibit benih-benih yang buruk dalam jiwa mereka. Maka perlu kerjasama yang baiklah dengan segenap orang yang ada di rumah kita dan yang ikut bersama kita di rumah tersebut ya. Nah demikian. Tapi masalahnya akan bertambah rumit jika kita yang numpang. Ya, ini benar-benar dilematis kalau kita yang menumpang di situ ya. Nah, kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, dan ya kadang-kadang kita yang didikte begitu. Kenapa tidak buat begini kepada anak? Kenapa anak diperlakukan seperti ini dan lain sebagainya? Ini kan repot. Ketika ada dua kepala yang mengendalikan, yang memerintah, yang memberikan komando dan instruksi, anak pun bingung kalau seperti itu keadaannya. Ya maka orang tua ini perlu memperhatikan ya hal tersebut. Ketika ya ikhwan dan akhwat menikah menjadi pasang suami istri, maka coba ya bangun landasi rumah tangga itu dengan satu kemandirian. Rumah sendiri ya. Nah, kemudian jadi garis komandonya jelas begitu. Ada suami sebagai qawam, ya eksekutornya itu adalah istri ya selaku ibu kan begitu ya. Nah, jadi rantai komandonya itu jelas untuk pendidikan anak ke bawah. Tapi kalau ada dua kepala di situ, ini agak repot memang ya. Dilematis memang. Kadang-kadang kita menanamkan begini, yang lain menanamkan begitu, ya sudah, tumpang tindih. Dan anak akan bingung itu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi. Maka coba beri pengertian kepada mertua di sini ataupun orang tua kita. Mungkin melalui suami ya, ataupun melalui orang yang dia dengar kata-katanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Ya.
Ya, syukran jazakallahu khair Ustaz, atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk hamba Allah yang berada di Bogor. Dan kami ajukan kembali ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Pindrang, Sulawesi Selatan. Ya Ustaz, saya sangat menginginkan anak-anak saya sekolah di sekolah agama atau di pondok pesantren. Bahkan saya pernah memaksakan mereka untuk masuk ke pesantren, tapi semuanya ternyata mereka cenderung untuk sekolah ke umum. Apakah dengan hal ini saya termasuk orang tua yang gagal dalam memberikan pendidikan kepada anak? Ustaz, mohon nasihatnya. Ya, pendidikan agama itu wajib diberikan kepada anak-anak. Ya, nggak harus di sekolah ya, di rumah. Ya, adapun pendidikan ya sifatnya untuk kepentingan dunia, ya misalnya pendidikan umum itu adalah ya kita katakan perkara yang menyempurnakan sebenarnya. Ya, pondasi pendidikan agama itu wajib. Mau itu di sekolah ataupun di rumah ataupun dimanapun kita berikan kepada anak. Ya, walaupun kita pondokkan misalnya di pesantren, ya kita nggak bisa lepas tangan dan kita biarkan, wah udah aman itu dia pasti ngerti agama, belum tentu juga. Ya, nah demikian. Jadi bukan masalah dia sekolah di umum atau sekolah di pesantren, enggak. Ya lebih kepada perhatian orang tua kepada pendidikan agama anak-anak mereka. Ya, kalau itu diberi landasan dari kecil ya, sekolah itu kan mitra saja ya, bukan memberikan pondasi ataupun dasar ataupun asas, tidak. Asas harus dari rumah juga. Nah demikian ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, sebagian anak memang punya bakat-bakat tertentu ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, mungkin bakat dan itu dia perlu dikembangkan untuk kepada ke arah yang baik ya. Nah, apabila itu bisa diberdayakan dengan baik, itu akan menjadi satu aset yang luar biasa bagi umat ya, bukan hanya bagi umat Islam tapi bagi umat manusia mungkin. Nah, demikian. Ya, maka saya katakan di sini bahwa pendidikan agama, dasar-dasar pendidikan agama itu wajib. Bukan harus itu dapat di sekolah, enggak. Ya, itu harus dia dapatkan itu di rumah harusnya, begitu ya. Sebelum dia pergi ke pesantren ataupun ke sekolah. Nah, demikian. Jadi enggak juga dikatakan gagal orang tua yang menyekolahkan anaknya misalnya di pendidikan umum misalnya ya. Apabila ya dia sudah memberikan pendidikan ini kepada anak-anaknya. Masalahnya adalah apakah dia berikan? Ya, ada orang yang menyekolahkan anaknya di pesantren, tapi dia juga nggak memberikan pengarahan kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya tidak dapat apa-apa juga di pesantren itu. Ya, nah demikian. Jadi ya mungkin pihak pesantren tahu ya bahwa tanpa kerjasama yang baik dari orang tua di rumah, pendidikan anak ini tidak berjalan maksimal juga. Ya, anak itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal. Maka perlu ya dasar pendidikan itu dimulai dari rumah. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, pendidikan ya di rumah itu sangat menentukan sebenarnya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ya mungkin itu ya. Nah, Ustaz. Ya, baik, sekian jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Abdullah yang berada di Pinrang. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana membangun keakraban dan keharmonisan di dalam keluarga? Karena orang tua, ayah dan ibu itu bekerja di luar rumah. Pagi-pagi pulang sore atau kadang hingga malam hari. Sisa-sisa untuk anak hanya terbagi ketika di waktu-waktu libur dan juga kadang kecapean ketika bertemu dengan anak. Memang ada orang yang untuk mengurus mereka, yaitu pembantu untuk mengurusi anak-anak. Namun kita juga tidak tahu bagaimana pembantu kita mengurusinya. Dan pertanyaan, bagaimana seharusnya orang tua menyikapi hal seperti ini Ustaz, agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan saling menghargai atau saling memahami. Mohon nasihat dan tuntunannya. Ya, tidak selayaknya ayah dan ibu dua-duanya kabur dari rumah kan gitu ya. Ini tidak selayaknya seperti itu dan tidak seharusnya seperti itu. Pos itu jangan ditinggal ya. Nah, apalagi anak-anak masih kecil. Belum bisa, artinya roda itu belum bulat dia. Kalau anaknya sudah dewasa ya, sudah bisa diberi pengarahan ya sendiri, mungkin lebih ringan itu ya.
untuk kondisi seperti itu. Artinya tidak perlu ditunggui, ditongkrongi begitu ya. Kayak seperti anak-anak yang masih kecil. Kalau anak-anak masih kecil ya perlu ditongkrongi terus, ada yang nongkrongi begitu. Dan jangan serahkan ini kepada orang lain. Nanti kalau hasilnya tidak memuaskan, jangan salahkan orang lain juga. Salahkan diri kita sendiri kan begitu ya. Nah, artinya apa? Ya harus ada salah satu di sini ya. Saya tidak katakan salah satu. Ibu di sini harus bisa jadi madrasah ya bagi anak-anaknya. Dia yang harus nongkrongi anak-anak itu. Maka Nabi mengatakan berkaitan dengan istri, merangkap ibu. Apa kata Nabi? Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Ya, seorang wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah untuk cari nafkah keluar rumah, dan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi ibu itu pemimpin di dalam rumah. Kalau kedua-duanya kabur, nggak ada di rumah, siapa yang memimpin? Apakah PRT yang memimpin atau babysitter? Ya tentunya ini sangat-sangat berbahaya. Karena kita nggak tahu apa yang ditanamkan, apa yang diajarkan, apa yang disuntikkan, didoktrinkan kepada anak-anak kita. Ya walaupun kita kasih pengarahan dan lain sebagainya, walaupun itu kita gaji, kita bayar. Ya, nah demikian. Jadi berulang kali kita sampaikan bahwa pendidikan itu nggak bisa dititip sebenarnya. Sebagaimana kasih sayang juga nggak bisa dititip. Ya kita kita serahkan bulat-bulat kepada pihak ketiga gitu ya. Nah demikian. Jadi harus ada yang menunggui ini ya. Ya maka saya katakan ada kita katakan instruktur, ada kita katakan yang eksekutor. Ya eksekutor pendidikan di rumah itu ibu, dia yang mengeksekusinya. Ya mungkin ayah memberikan pengarahan karena mungkin ya kita maklumi kewajiban seorang ayah ataupun suami mencari nafkah di luar sana ya, yang mungkin nggak bisa dia selalu bersama anak-anak karena kesibukannya, dan itu pun juga dia harus kalkulasi, harus ada waktu bersama anak. Jangan habiskan waktu semua untuk cari dunia, karena anak juga aset yang sangat berharga, ya, lebih berharga daripada barang-barang yang kita miliki, ya, daripada rumah kita, daripada kendaraan kita dan lain sebagainya, ya, yang harus betul-betul kita tongkrongi anak-anak itu dan kita arahkan. Karena masalah anak sangat banyak, apalagi hari ini. Kalau kita tidak tempel mereka, wah ini ya susah, ya. Tantangan mendidik anak hari ini ya tidak semudah seperti tantangan mendidik anak di era-era ataupun di fase-fase ataupun di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun 80-an, 90-an tidak serumit dan tidak sekompleks mendidik anak hari ini ya. Nah, itu kita sadari bersama tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau dua-duanya kabur ini sangat berbahaya ya. Ini sangat-sangat tidak ideal, ini tidak sepantasnya juga seperti itu. Maka yang perlu kita sampaikan di sini adalah coba keduanya ya, suami istri itu ada batas limit untuk mengurus dunia. Masalahnya mungkin di situ. Ada mungkin target-target, ambisi-ambisi ya, ketamakan dalam diri kita untuk mengumpulkan dunia. Mungkin karena ya hari ini informasi itu sangat cepat kita dapatkan. Ada informasi yang sebenarnya tidak perlu kita dengar, kita ketahui. Ini menumbuhkan ya kompetisi yang begitu ketat dalam urusan dunia. Wah, si fulan dapat ini, si fulan bisa begini, saya juga harus bisa begitu. Nah, kadang-kadang itu yang memperberat hidup kita. Yaitu apa? Kita berusaha untuk menghadirkan hidup orang lain di hidup kita juga. Itu kan berat. Akan muncul ketamakan dan kompetisi dalam urusan dunia, nggak ada habis-habisnya. Maka apa yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu begitu. Yang akhirnya yang menjadi korban anak-anak, ya. Nah, karena kompetisi dunia yang begitu kita ikuti, apalagi hari ini ada medsos dan lain sebagainya, itu yang terpacu akhirnya dua-duanya cari duit, ya, istilahnya ya. Dua-duanya berkarir, ayah, ibu dan lain sebagainya. Sementara anak-anak masih kecil. Anak-anak masih kecil itu ibarat roda masih petak begitu, belum bulat, belum bisa jalan sendiri mereka. Lain halnya mungkin anak-anaknya sudah dewasa, ya, sudah bisa diberi pengertian, pengarahan dari jauh ya, dan ya lebih mudah untuk mengarahkannya, mungkin berbeda kondisinya. Tapi kalau anak itu masih kecil, wah, itu harus ditongkrongi sama orang tuanya. Ya, terutama ibunya.
Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi suami istri di sini hendaknya duduk bersama, merenungi perjalanan rumah tangga mereka. Sebenarnya mereka berkumpul untuk apa? Ya, nah demikian. Kadang-kadang ini yang luput di dalam rumah tangga. Sehingga yang dikejar itu dunia terus. Ya, karena memang kompetisi dunia itu sekarang sudah begitu dekat di dalam kehidupan kita, hadir di handphone kita. Ya, muncullah kompetisi, kita terbawa di dalam kompetisi dunia yang ya seperti kita sebutkan, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Ya, akhirnya yang porak-poranda rumah tangga kita, anak-anak kita, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah kalau keduanya sama-sama merenungi hal itu dan punya visi dan misi yang sama, itu nggak tanpa disuruh ibu itu sudah mengikrarkan dirinya untuk menjadi madrasah di rumah bagi anak-anaknya. Dia nggak pikir untuk ya cari tambahan, cari ini, cari itu dan lain sebagainya. Dia akan fokus untuk mengurus kewajibannya itu sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, ya sekali lagi saya katakan janganlah selalu berusaha untuk menghadirkan hidup orang lain di hidup kita juga, karena rezeki manusia nggak sama. Ya, nah demikian. Selalulah melihat ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Karena kita akan jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Nah, kita semua sama-sama belajar ya di dalam pendidikan anak ini ya. Ini masalah yang nggak ada habis-habisnya ya dalam kehidupan kita. Mungkin sampai tua, sampai kita jadi kakek nenek pun kita masih mengurus anak-anak kita ya. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.